Cina merupakan salah satu kebudayaan dan peradaban tertua di dunia. Daratan Cina untuk pertama kalinya dipersatukan oleh Kaisar Xin Huangdi pada masa Kekaisaran Dinasti Qin 221 sampai 207 sebelum Masehi. Pada masa klasik, negeri Cina merupakan negara yang maju dan berbudaya, terlebih lagi ketika pada masa kejayaan pada era Kekaisaran Dinasti Tang 618 sampai 719 Masehi. Kebudayaan Cina kuno identik dengan nama dinasti Xiang, dan kebudayaan Xiang diperkirakan pada tahun 1796 sebelum Masehi sampai dengan tahun 1122 sebelum Masehi. Peradaban di Cina dimulai dari peradaban Sungai Huanghe, disebut juga Sungai Kuning atau Sungai Malapetaka. Sungai Huanghe terletak di daerah pegunungan Quanlu di Tibet. Wilayah ini sering dilanda banjir dan sering mendapat serangan dari suku barbar. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, maka pada masa dinasti Qin, masa Kaisar Qin Shi Huangdi membangun tembok Cina. Agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat sebelum datangnya Islam, yang pertama Konghucu atau Konfusianisme, ajaran Nabi Konfusius atau yang dikenal dengan sebutan Sang Guru. Yang kedua, agama Tao atau yang dikenal dengan sebutan Taoisme, merupakan kepercayaan asli penduduk setempat yang lahir di Cina. Yang ketiga, agama Sang Buddha. Agama Buddha mulai diperkenalkan di Cina pada masa kekuasaan Kaisar Mingti, kaisar kedua dari dinasti Han, pada 202 sebelum Masehi sampai 8 Masehi, sekitar tahun 65 sebelum Masehi. Agama ini mulai dikembangkan secara merata pada masa dinasti Sui dan dinasti Tang. Islam masuk dan menyebar di wilayah daratan Cina melalui dua jalur penyebaran, yaitu kontak perdagangan dan perkawinan, atau yang lebih dikenal dengan asimilasi budaya. Kepercayaan masyarakat Cina bercorak politeisme. Selain menyembah dewi-dewi, masyarakat Cina kuno juga memuja para leluhur. Dewi-dewi yang sering mendapatkan pemujaan, yang pertama Feng Jiao, kedua Lei Xin, ketiga Tai Shan, keempat Hopo. Ada beberapa pujangga dari zaman dinasti Zhou. Yang pertama Kung Fu Te, kedua Meng Te, ketiga Lao Te, keempat Chong Te. Sistem pertanian. Kegiatan pertanian Cina sudah dikenal sejak zaman Neolitikum 5000 sebelum Masehi, dan tanaman pangan utama yang ditanam adalah padi. Bahasa yang dipergunakan masyarakat Cina di berbagai wilayah berbeda-beda. Tulisan Cina berupa huruf piktograf, yaitu huruf yang berupa gambar dengan masing-masing mempunyai arti berbeda. Sistem astronomi menjadi dasar segala aktivitas yang hendak dilakukan oleh masyarakat Cina, misalnya usaha untuk mengenal musim. India merupakan suatu wilayah yang besar dan luas yang terletak di sebelah selatan benua Asia. Berdasarkan penelitian antropologis, penduduk kebudayaan India adalah bangsa Dravida. Kira-kira 3000 sebelum Masehi, bangsa Dravida masuk ke India melalui Celah Khaybar. Mereka menetap sekitar aliran Sungai Gangga dan Sungai Yamuna. Mereka tidak lama tinggal di sana karena didesak oleh bangsa Arya. Dalam perkembangan sejarah India terdapat pusat-pusat peradaban yang tertua, yaitu kebudayaan lembah Sungai Indus tahun 4000 sampai 3000 sebelum Masehi dan kebudayaan lembah Sungai Gangga tahun 1000 sebelum Masehi. Letak geografis peradaban Sungai Indus atau Sindhu terletak di wilayah Pakistan. Pada tahun 1921 sampai 1942 berhasil ditemukan sisa-sisa peninggalan bangsa Dravida berupa reruntuhan dua kota tua, yaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Mohenjo-daro dan Harappa sudah sangat maju dengan bukti perencanaan tata kota yang teratur, jalan yang lurus dan teratur, mata uang dalam bentuk materai dari tanah liat. Kepercayaan bangsa Dravida yang pertama
pertama, pemujaan terhadap dewa-dewi yang terbuat dari tanah liat. Kedua, pemujaan terhadap hewan. Ada pemujaan terhadap hewan-hewan cerita yang bentuknya setengah manusia, setengah hewan. Ada hewan yang dianggap sebagai penjaga kota, ada hewan yang terdapat di alam, ada pemujaan terhadap pohon dan sungai besar. Sistem pemerintahannya dipegang oleh kepala suku, kemudian dikembangkan menjadi sistem pemerintahan desa. Lalu sistem pertanian dan pengairan yang menjadi tanaman pokoknya adalah gandum dan kapas. Dari hasil penggalian di kota Harappa ditemukan beberapa arca yang masih sempurna bentuknya dan 2 buah torso atau arca yang telah hilang kepalanya dan juga alat-alat rumah tangga dan senjata. Dalam teknologi, mereka telah membuat beberapa dari emas, perak, alat rumah tangga, dan yang lainnya. Peradaban Lembah Sungai Gangga. Letak geografis peradaban Lembah Sungai Gangga antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Windhya. Sampai sekarang di wilayah ini belum ditemukan sisa-sisa peninggalan peradaban pada masa prasejarah. Peradabannya mulai berkembang sejak masuknya bangsa Arya ke India dengan terbentuknya budaya Hindu. Kepercayaan bangsa Hindu memiliki 3 dewa utama atau yang disebut dengan Trimurti, yaitu pertama, Dewa Brahmana sebagai dewa pencipta, kedua, Dewa Wisnu sebagai dewa pelindung, ketiga, Dewa Vaishya sebagai dewa perusak atau pembinasa. Adapun dewa-dewa lainnya, yang pertama ada Dewi Saraswati sebagai dewi pengetahuan dan kebijaksanaan. Yang kedua, Dewi Laksmi sebagai dewi kecantikan dan kebahagiaan. Pelopor agama Buddha adalah Siddhartha Gautama, putra Raja Sudodana dari kerajaan Kapilavastu. Ajaran agama Buddha termuat dalam kitab suci Tripitaka yang berarti 3 ranjang, yaitu yang pertama Vinaya Pitaka berisi ajaran dan khotbah Sang Buddha. Kedua, Sutranata Pitaka berisi keterangan dan kepercayaan Buddha. Ketiga, Abhidharma Pitaka berisi keterangan tentang tata tertib yang harus dilaksanakan penganut Buddha. Ada tempat-tempat suci bagi penganut Buddha. Pertama, Kapilavastu atau Taman Lumbini adalah tempat kelahiran Sang Buddha. Kedua, Bodh Gaya adalah tempat Siddhartha menerima penerangan agung atau wahyu. Ketiga, Benares atau Taman Rusa adalah tempat pertama kali Siddhartha menyampaikan ajarannya. 4. Kucinagara adalah tempat Sang Buddha wafat. Pemerintahan di Lembah Sungai Gangga merupakan kelanjutan dari sistem pemerintahan masyarakat di daerah Lembah Sungai Sindhu. Sejak runtuhnya kerajaan Maurya, keadaan menjadi kacau akibat terjadi peperangan antara kerajaan-kerajaan kecil yang ingin berkuasa. Keadaan ini baru dapat diamankan kembali setelah munculnya kerajaan Gupta yang didirikan oleh Raja Chandragupta I tahun 320 sampai 330 Masehi dengan pusatnya di Lembah Sungai Gangga. Perkembangan kebudayaan masyarakat Lembah Sungai Gangga mengalami banyak kemajuan pada bidang kesenian, kesusastraan, seni pahat, dan seni patung berkembang pesat. Kuil-kuil yang indah dari Shanta dibangun. Daerah-daerah yang diduduki oleh bangsa Indo-Arya sering disebut dengan Arya Varta atau negara bangsa Arya atau Hindustan atau tanah milik bangsa Hindu. Terdapat beberapa kasta. Ada kasta Brahmana atau pendeta, kasta kesatria atau pemerintah, kasta Vaishya atau pedagang, dan kasta Sudra atau petani. Kasta Brahmana adalah golongan bagi orang yang menekuni bidang keagamaan dan menjadi pendeta. Golongan ini umumnya tidak menyukai kekerasan sehingga mereka tidak memakan daging dan menjadi vegetarian. Kasta kesatria adalah golongan bagi tokoh masyarakat. Golongan ini menekuni bidang pemerintahan dan administrasi negara. Umumnya, golongan ini lahir menggunakan senjata dan kemiliteran serta siap berkorban demi kebenaran. Kasta Vaishya adalah golongan yang identik dengan pedagang dan pebisnis. Golongan ini biasanya penuh perhitungan, tekun, terampil, cermat, dan lainnya.
Kasta Sudra adalah kasta terendah dari keempat kasta utama. Sudra merupakan buruh, pembantu, nelayan, petani. Golongan ini melaksanakan profesinya menggunakan ketekunan, ketaatan, dan kekuatan jasmani. Golongan ini bertugas untuk membantu ketiga kasta di atasnya.